Ya, teman-teman, kita akan bahas lagi emiten punya teman-teman, tapi jawab komen dulu teman-teman ya. Ini ada yang nanyain fundamental dari saham Gocap ya, 1 tahun katanya lebih nyangkut di APG 68, yaitu emiten Jati teman-teman ya. Tadinya saya mau ngebahas emiten yang ini teman-teman nih. Nah, tadi saya mau ngebahas emiten yang ini, cuman ini harus agak panjangan dikit gitu ya ini ya. Mari kita akan bahas mungkin yang emiten yang ini kita bahas secara TA aja ya, mungkin sama isiannya aja ya. Mudah-mudahan bisa bantu teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin ada sebagian juga sudah masuk ke bagian apa nah. Cuman kalau emiten-emiten yang baru IPO ya mungkin harga fundamentalnya, harga wajarnya tidak bisa saya hitung ya. Nanti kita hitung untuk emiten yang ini teman-teman ya. Nah, kalau bicara fundamental mungkin jatuhnya ke harga wajar teman-teman ya. Maka kita akan menghitung harga wajar Jati berdasarkan rumus PR ratio dan PBP teman-teman ya. Kita lihat dulu Jati ini posisinya teman-teman ya. Posisi Jati itu, perhatikan posisi Jati ya. Di listing tahun 2023 usaha lewat 1 tahun ya, cukuplah teman-teman untuk dihitung harga wajarnya ya. Sebenarnya ini harga masih milik bandar teman-teman ya. Cuman karena bandarnya luar biasa gitu ya, memberikan dampak psikologis yang sangat dramatis ya buat retail ya. Soalnya ini semenjak dia IPO teman-teman ya, dia turunin terus, dia belum pernah sekalipun dia nyentuh ke harga IPO-nya lagi ya semenjak tahun 2023 di angka 214 ya. Maka kita akan hitung masihkah ada harga wajarnya. Sebenarnya kalau emiten-emiten yang diturunkan seperti ini teman-teman ya, ini harusnya sih saya ngitung itu setelah 3 tahun teman-teman ya. Setelah 3 tahun si emiten ini berada di bursa baru bisa saya hitung ya. Kenapa? Karena kalau 3 tahun itu sudah stabil teman-teman, jadi perbandingannya enak gitu ya. Mungkin kalau baru 2 tahun sebenarnya sih bisa aja lah teman-teman, kita hitung, coba hitung aja ya. Tapi belum maksimal ini ya, ingat ini belum maksimal teman-teman ya, harusnya 3 tahun kalau maksimalnya. Jadi disclaimer on dulu ya, belum maksimal teman-teman ya. Oke, kita akan hitung untuk ini apa ini? Apa ini? IHSG Jati teman-teman ya. Kita hitung Jati dulu, nanti setelah harga wajarnya baru kita akan menghitung kemungkinan untuk di up teman-teman ya. Ke harga mana aja dan kita apakah ada peluang untuk di up-nya ya. Oke, kita langsung aja ya. Kita akan menggunakan rumus yang ini ya, teman-teman ya, karena PR ratio dulu ya. EPS TTM dikali dengan PR ratio selama 3 tuh kan rata-rata 3 tahun, teman-teman. Kalau sekarang kan belum 3 tahun, teman-teman ya. Ini belum disetting ya, kita setting sebentar ya secara cepat biar teman-teman juga tahu. Cara nyetingnya seperti data kita menggunakan PE untuk 3 tahunan dan 1 tahun plus, 1 plus, dan kita menggunakan minus untuk harga bawahnya tapi untuk 3 tahunan. Nah, Jati itu belum. Jati itu kita lihat untuk PR rasionya selama 3 tahun itu berapa. Banyak amat garisnya IHSG nih. Nah, kita 3 tahun kan, tuh kan belum 3 tahun teman-teman, dalam posisi di 67 teman-teman ya. Nah, ini kan sebenarnya emiten yang ke atas dulu ya, baru ke bawahin ya. Sebenarnya sudah apa namanya, sudah di up dulu ya. Kita cek nanti ke belakangnya bagaimana posisinya ya. Sejak dia IPO itu kenapa dia bisa tidak balik lagi ya. Bisa jadi ini karena alasan di sini teman-teman ya. Oke, kita hitung harga wajarnya berapa. EPS dulu. EPS-nya ada. Oh, ini dulu sebentar. Net income dulu ya. Net income perhatikan tahun 2023 2024. Dari laporan keuangan cenderung bagus. Bagusnya kenapa? Dia ada teman-teman ya. Dia memberikan laporan walaupun dia di harga 50 tapi dia memberikan laporan sampai kuartal 3 tahun 2024. Sementara ini kan banyak emiten-emiten hampir berapa puluh gitu teman belum menyetorkan laporan keuangan dan dia pasti kena denda teman-teman ya. Periksa di IDX ya teman-teman, sudah beberapa emiten yang tidak melaporkan keuangannya dan dia kena denda. Perhatikan untuk equity-nya 162 masih ada equity-nya. Hutangnya jangka pendeknya 10 miliar. 162 miliar hutangnya 10 miliar, artinya hutangnya sangat sedikit, 0,06 ya, sedikit teman-teman ya. Kalau sudah agak was-was itu 0,5
atau enggak 0,6 udah agak was-was tuh. Apalagi kalau sudah angka 1 itu was-was karena jumlah hutang sama equity-nya berbanding sama gitu teman-teman ya. Nah, lihat untuk laporan kuartal 3 dulu. Dari 384 juta ke 646, artinya ada peningkatan ya. Kuartal 2 dari 604 juta minus ke 257 ada peningkatan. Kuartal 1 dari 674 juta ke 208 ada penurunan, gak jadi masalah teman-teman. Yang penting ada teman-teman ya. Perhatikan untuk revenue dari 114 ke 131 ada peningkatan. Kuartal 2 108 miliar ke 124 ada peningkatan. Kuartal 1 dari 111 ya 111 miliar ke 131. Berarti secara revenue bagus. Secara revenue si Jati ini adalah sejatinya bagus teman-teman ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, revenue-nya juga hanya mungkin harus beban-beban banyak yang dikurangin teman-teman ya. Dari EPS TTM juga ada ya 1,02 teman-teman. Untuk PE rasio 48 betul ini sangat mahal, 48 kali. Minimal kalau di under value-nya ya sekitar 10, 9, 5 teman-teman, mungkin itu dianggap murah ya. Untuk harga bukunya 1,00 artinya di harga sekarang itu pas di harga bukunya. Ya. Terus untuk harga bukunya sendiri berapa? 49 ya. Nih 49,79. Untuk DER-nya sudah tadi disebutkan 0,06 dan ROE-nya masih ada teman-teman. Artinya si revenue-nya juga masih ada, masih bagus teman-teman ya, masih ada pendapatan. Dividen yang ngebagiin 0,255 perak tahun 2024 bulan April teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bulan April keluar lagi ya. Cuma kalau ini kan 0,25 ini berapa persen nanti teman-teman ya. Tahun kemarin aja EPS-nya cuman meningkat teman-teman, mudah sih meningkat ya. Dari 0,82 ke 1 meningkat berarti teman-teman ya. Soalnya kan di sini juga kelihatan meningkat ya 2024. Jadi secara RK ini baik-baik saja teman-teman ya. Makanya harus butuh 3 tahun itu biar nanti di tahun 2023-nya nanti 2025 nih penuh teman-teman. Jadi enak ya. Minimal 2 tahun kuartal ini bisa dibandingkan aja teman-teman. Jadi enak untuk ngebandinginnya. Cash 33 miliar, equity-nya 162 miliar dan hutangnya 10 miliar. Artinya ini equity-nya masih keren ya. Jadi kategori FCA nomor 5 sudah terhapuskan dan terbantahkan teman-teman ya. Apalagi sekarang ada dia ngebagiin dividen. Biasanya saham-saham yang FCA, saham-saham yang 50 ketika bagi dividen dia cenderung akan ditahan untuk di FCA kan biasanya seperti walaupun 0,25 perak gitu kan. Nah, sekarang kita hitung berapa sih harga wajarnya walaupun belum maksimal, kita hitung ya. TTM-nya 1,02. 1,02 dikali, saya butuh yang namanya PE rasio 67.41. 67.41 di 68 perak teman-teman. Jadi teman-teman punya apa namanya tadi berapa teman-teman itu itunya di average-nya berapa? Tunggu sebentar ya. Di 68. Nah, teman-teman berarti sekarang di pas di 68 ya. Nah, jadi teman-teman itu pas di harga wajarnya, teman-teman. Cuma untuk 1 tahun kata buku kok belum diangkat-angkat gitu kan. Dibuka keran aja, udah dibuka keran belum nih? Kita cek udah dibuka keran belum. Dari bulan Oktober belum ya, kita lihat dulu nanti ya. Oke, kita akan catat nanti di situ. Nah, satu lagi kita akan hitung berdasarkan rumus PBP ya. Untuk rumus PBP itu membutuhkan harga buku. Harga bukunya itu 49.79. Nah, 49.79 dikali dengan, nah kita butuh yang namanya PBP rata-rata selama 3 tahun. Berapa? 1.79 ya, 1.79. Kayaknya udah dihitung deh ini teman-teman ya. Kuartal 3-nya 89 teman-teman ya. 89. Kita catat dulu ya di sini ya. Kalau nggak salah sudah dihitung deh ini teman-teman. Tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman ini udah saya hitung ya untuk harga wajar sementaranya karena belum mencapai 3 tahun ya. Jadi harga wajarnya itu 68 sama 89. Artinya ini masih ada nilai positifnya kan, EPS-nya aja tidak negatif. Jadi secara LK sebenarnya baik-baik saja teman-teman ya. Baik-baik aja, malahan dia kalau mau bagiin dividen aja masih bisa gitu kan. Kalau dia kemarin 0,82 di ngebagi 0,25 berarti kan kalau 1 rupiah kan lumayan teman-teman, 0, sekian gitu kan. Nah,
Untuk sementara ini perhatikan teman-teman ya, si Jati ini memang lagi dibuang dulu sama bandar lokal sama Poren dulu. Tetapi bila mana ada pembuangan, di situ ada pengambilan biasanya teman-teman. Kita perhatikan tanggal 14 Januari deh ya, Jati ini. Nah, kita olkan ya, karena nah, ini bandar-bandar ini banyak yang ngebuang teman-teman, dan si ID sama si CP nampung walaupun sedikit ya. Nah, karena pengambilan yang terbesar itu teman-teman pernah dibahas juga bahwa si di pasar nego itu ada sekitar 2,5 juta lot teman-teman ya, sudah dinegokan teman-teman ya. Jadi ada PS ngambil 1,4 miliar, PS ngambil 2,6 miliar. Jadi sini sebenarnya si II transaksi 12 miliar teman-teman. Jadi sebenarnya kalau si Jati ini lagi ditransaksikan teman-teman ya. Apalagi sekarang saham-saham teknologi lagi di goreng gitu ya. Harusnya sih sudah mulai di up gitu. Cuman Jati, kenapa Jati? Nah, itu mungkin ada maksud dan tujuannya. Masyarakat juga kecil, cuma 20% teman-teman ya. Nah, kita coba insidernya belum ada, artinya ini tidak ada penjualan, untuk orang dalamnya tidak ada penjualan gitu kan. Masih dimiliki sama Jati Piranti Solusindo sebagai pengendali 64%. Cuman yang 20%-nya ini sudah di pasar nego, sudah amanah ayah anak. Nah, ini teman-teman harus diperhatikan siapa nih amanah ayah anak gitu teman-teman ya. Nah, dari bulan Desember juga nih banyak yang masuk sebenarnya teman-teman ya, banyak yang masuk karena mungkin kesempatan di up-nya ada teman-teman. Nah, kita akan cek untuk ke belakang. Kita akan cek ke belakang, kita akan di sini lihat teman-teman bagaimana kronologisnya dia ini terjadi. Ini harga wajar udah teman, harga wajar kuartal 2 juga bagus teman-teman ya. Nah, si Jati ini bagaimana sejatinya. Nah, perhatikan teman-teman sejati ini ya. Tuh, kita kecilin lagi. Nah, sekarang sudah tahu kan Jati ini seperti apa nih kronologisnya. Jati itu di up sebentar, ke atas berapa persen? Sekitar 88%. Selebihnya dia tidak pernah melewati harga tertinggi lagi ya. Terus aja dikebawahin sampai ke mentok ke harga 50, pernah ke 50 nih kan. Seekor hijau, maka dimatokin dah ke 50 sampai sekarang. Kalau teman-teman urut sedikit ini baru sebentar. Nah, diurut-urut gitu, set gitu kan. Nah, kita kecilin deh gitu dah. Sudah kecil banget ya, udah ketahuan kan. Nah, di sini sebenarnya segini teman-teman. Nah, ini saya sudah mulai menghitung-hitung si EJ itu tuh dari sudah lama teman. Mei CP8 tuh teman-teman ya, perhatikan ya. Kita cek deh dari tanggal berapa nih, tanggal 8 Mei teman-teman ya. 8 Mei tahun 2000, masih dekat ya, tahun 2023. Kita cek ke tahun kan dulu, tahun 2023. Kalau sudah di posisi saham gocap teman-teman, yang harus kita perhatikan adalah jumlah yang keluarnya teman-teman, perhatikan ya. Ini sekitar sudah 5 juta lotan teman. Tunggu sebentar ya, kita cek dulu. Nah, dari prospektusnya teman-teman ya, waktu IPO nih teman-teman, saham yang ditawarkan hanya 6 juta lot. Nah, sedangkan yang udah keluar 5,5 juta. Artinya sudah semuanya, mungkin sisanya mungkin beberapa yang megang gitu teman-teman ya. Beberapa yang megang adalah 5,5 juta lot sudah disebarkan teman. Dari 6,5 berarti 5,5-nya sudah disebarkan. Nah, ini kalau teman-teman lihat sendiri siapa pemegang. Itunya ada si HD sama si AH ya. Sebagai uainya, HD sama AH sudah keluar CP lagi. Tetapi di pasar nego teman-teman, di pasar nego itu CP sudah mulai ngambil kan. Kalau teman-teman perhatikan di pasar nego nih. Nah, CP itu sudah ngambil 2, juta lot. Jadi kalau AZ ya, AZ sama PS sudah ngambil teman nih. Si AZ sudah ngambil 2, juta lot. Jadi kalau dari 5,5 ke 2, juta udah ngambil berapa persennya tuh teman-teman ya. Maaf ya, bukan si CP. 2,2500 dibagi 5.500 ya. Ini jumlah saham yang baru adanya. Sekitar 45% sudah diakumulasi sama si AZ ya di pasar nego dengan harga yang pas 50 teman-teman.
tidak lebih tidak kurang, hanya si IN aja 7.000 mungkin kalangan retail. Ini juga sama nih, XL juga, ini kayak XL ketemu XL gitu kan. Ternyata antara si HD sama si AH sebagai Y-nya, kita catat di sini Y-nya si HD sama si AH aja gitu teman-teman ya. Mei 2023 nih. Terus 6 juta lot ya. 20%, 6.500 lot. Nah, seperti ini. Y-nya adalah si siapa namanya? HD sama si AH, HD AH. Ini harus dicatat untuk Y teman-teman. HD sama AH. HD AH, HD AH ya. Nah, ini sudah cukup sebagai data teman-teman ya di sini nih. 6525 kita 6525. Nah, udah ya. Cukup segitu. Ini sebagai petanda aja. Jadi dari 6,5 juta lot itu sudah keluar sekitar 5 juta lot. Terus 2,7 juta lotnya teman-teman di sini 2,7 deh. Nah, biar adil ya. Ya. Sekitar 49 juta, sekitar 50%-an lah gitu ya, diambil sama si AZ teman-teman. Jadi bagaimana, berarti si AZ yang mengambil peran sebagai bandar nanti ke depannya ya, atau yang punya peran nanti di depannya teman-teman ya. Si AZ sudah mulai punya peran nih di depannya. Jadi ini sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman bersabar dikit, emang udah 1 tahun sih ya. Tapi kalau teman-teman tahu sendiri ya, emiten-emiten yang istilahnya digocapkan gitu kan, dan teman-teman pahami gitu, banyak orang-orang atau teman-teman kita retail ini malah sengaja beli di saham gocap teman-teman. Karena apa? Karena ada potensinya naik. Modal ini ada potensinya naik, ada teman-teman. Karena waktu kita cek di sini kan, itu ternyata si Jati nih teman-teman ya, si Jati ini belum pernah dihargai poin lagi semenjak dia diturunkan ya. Bahkan dia sudah turun 2 kali, perhatikan teman-teman ya. Di harga 50 di up lagi, dikembalikan lagi ke market, tapi dia belum diangkat ke harga IPO lagi. Berdasarkan hukum kebiasaannya, biasanya suka diangkat ke harga IPO dulu, baru diterjunkan ke bawah lagi. Nah, itulah yang mungkin ini sebenarnya masih dalam kekuasaan bandar. Cuman bandarnya pingin punya trik tersendiri. Dia pingin ngambil di harga murah di 50 dan banyak ya. Dan teman-teman sendiri di pasar reguler, perhatikan yang nguasain teman-teman kita cuma 400, 200, 230, 177. Itu cenderung kecil dibanding dengan kepunyaan si AZ gitu kan di nego gitu teman-teman, di nego ya. Nah, di pasar nego ini si AZ ini sudah 2,7, hampir 50% saham yang beredar sudah dikuasain sama si AZ teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini kenapa tidak tercantum contohnya di profil teman-teman, tidak cantum di profil. Berarti ini si AZ ini memakai akun yang berbeda-beda. Biasanya kalau sudah masuk ke sekitar berapa persen, 5% ya, 5% dari keseluruhan harusnya sudah mulai harus mulai masuk ke sini kan teman-teman nih, ke angka sini, ke masyarakat ya. Harus terus tampil di sini profilnya. Berarti dia si AZ ini tidak memakai satu akun teman-teman. Kalau dia memakai satu akun, harusnya per bulan itu ada update bahwa si AZ harus masuk sini dalam nama siapa gitu teman-teman. Kalau di akunnya namanya siapa pasti masuk ke sini. Berarti ini si AZ ini memecah jadi beberapa akun. Tidak mungkin jadi satu akun teman-teman si AZ ini. Tapi yang ngambil adalah si AZ teman-teman ya. Dia ngambil dari si HD sama si AH sebagai Y di emiten Jati ini. Nah, jadi tenang aja teman-teman. Teman-teman tinggal sabarnya aja. Udah 1 tahun katanya belum diangkat, berarti harus nunggu lebih lagi sabarnya teman-teman ya. Karena kalau sudah di up teman-teman, dia tidak akan bisa istilahnya, kalau saham-saham emiten yang 50 contohnya di up, dia akan cenderung itu mencapai harga tertingginya nanti buat mereka jualan. Si ayat terus jualan teman-teman ini.
si Ajat harus jualan. Mau tidak mau harus jualan, teman-teman. Kenapa? Buat apa? Punya 2,7 juta lot, dia tidak masuk ke profilnya, artinya tidak masuk ke manajemennya gitu kan. Tidak ada transaksi juga di inside-nya tidak ada transaksi sebagai bukti dia ngambil dari pemilik emiten, tetapi dia ngejogrok 2,7 juta lot ya. Nah, berarti kan ini dibagi dari beberapa akun biasanya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya secara fundamental juga baik teman-teman ya, dia tidak melakukan yang namanya hutangnya tidak sedikit ya. Hutangnya sedikit teman-teman ya. Oke lah kalau fairnya sudah 43, tapi secara fundamental dia sudah fundamental sementara ya. Dia dihargakan di harga lebih daripada 50, 68 sama 90 berapa? 89 teman-teman. Artinya apa? Artinya ini masih punya yang namanya fundamentalnya baik sebenarnya teman-teman ya. Secara kasat mata fundamentalnya baik. Kenapa diangkat? Nah, itulah namanya hukum kebebasan seorang bandar teman-teman ya. Bandar mau melakukan apa aja ya seperti halnya sekarang gitu kan. Si Jati ini sejatinya gitu kan harusnya sudah di-up teman-teman ya. Nanti kalau sudah di-up teman-teman ini akan luar biasa untuk kenaikannya ya. Biasanya seperti itu, soalnya ini belum pernah di-up lagi selama tahun 2023 ya. Nah, saya aja menargetkan ini si Jati ini bisa sampai ke harga 216 ya. Selama LK-nya baik teman-teman, gak usah khawatir si emiten ini akan delisting atau apapun gitu ya. Malahan saya lagi menunggu ada berita baik Jati diakuisisi. Nah, itu kan lebih keren. Berarti kan si Ajat sudah mulai siap-siap nih. Buat apa si Ajat punya barang 2,7 juta lot untuk dibikin kenang-kenangan gitu kan? Gak mungkin kan, mereka harus jualan. Ini kenapa belum di-up? Belum saatnya. Nanti kalau sudah saatnya doh dienye-enye. Inet juga sama dienye-enye. Sekarang ketika naik bagaimana doh? Banyak yang berburu kan, banyak yang cuan juga. Banyak juga nanti yang disangkutin gitu kan. Makanya begitu teman-teman, kalau saham gocapan itu kalau sudah naik gitu teman-teman. Asalkan yang baru-baru seperti Jati ini kan baru teman-teman. Nanti ada lagi tuh Sola. Terus apalagi yang saham-saham baru itu yang asli gitu kan. GRPH. Nanti ada saatnya dia saham gocapan yang diterjunkan bebas, biasanya suka di-up teman-teman. Karena berdasarkan pengalaman mungkin ya kita akan kita akan kasih judulnya mampukah balik ke harga IPO-nya. Nah, seperti teman-teman ya. Oke, teman-teman ini untuk Jati seperti itu ya. Harga IPO-nya berapa ini? 100 gitu kalau melebihi harga IPO-nya gitu teman-teman ya. Saya pikir sih ini bisa teman-teman ke harga malahan melebihi ke harga IPO-nya bisa teman-teman. Malahan untuk melebihi ke harga IPO-nya juga saya yakin ini bisa teman-teman ya. Saya pikir ini bisa teman-teman. Karena ini belum pernah di-up lagi ke harga tertingginya semenjak dia IPO. Oke? Bersabar teman-teman. Karena teman-teman harus bersabar. Ya, seperti yang suka saya bilang ketika saya masih namanya saham gocap. Ya, teman-teman kalau tidak bersabar ya cenderung akan marah-marah, kesel, udah 1 tahun. Teman-teman baca deh ada komentar saya yang di komentar di di YouTube ya. Ada yang megang WIPI selama 2 tahun dia ditinggalkan aja. Tiba-tiba sekarang udah naik 4 kali ya. Ada teman kita tuh yang kita cek deh teman, perhatikan di sini ya. Nih, teman-teman, baca nih ya. Ya, baca perhatikan teman-teman nih. Dia naro emiten ini tahun 2023, belajar dulu tuh teman-teman kita itu. Ya, terus beli WIPI, salah satunya WIPI, dan dia tidak dibuka gitu kan. Iseng tahun 2025 buka, 4 kali itu teman. Ini cenderung teman kita itu luar biasa gitu ya. Dia sudah tahu istilahnya kedepannya seperti apa, makanya teman-teman sebelum beli saham itu, contoh teman kita ini gitu kan harus belajar dulu, perhatikan dulu emitennya apa nih yang teman-teman, cari beritanya, cari apanya gitu teman-teman ya, apa penyebabnya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa belajar dari teman-teman kita gitu ya, karena sebelumnya sini kan media untuk pembelajaran teman, bukan untuk istilahnya iya-iyaan gitu kan, jago-jagoan, enggak. Kita di sini untuk belajar sama-sama teman-teman, belajar sama-sama di sini teman-teman ya.
Makanya saya juga berangkat dari pengalaman diri saya sendiri melihat, kok emiten 50 ketika di 50 kan banyak sekarang emiten yang sudah mulai up lagi ya, bahkan ada beritanya diakuisisi lah atau apalah, bahkan saham-saham yang akselerasi itu teman-teman yang sampai ke harga mentok di angka 7 rupiah gitu kan, sekarang sampai ke harga berapa tuh. Buah dari kesabaran itu hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai itu aja ya, saya panjang lebar banget ya kalau ngobrol ya. Oke, nanti mungkin kita akan upload ya, dan kita akan sejudul apakah saham Jati bisa ke harga melebihi harga IPO-nya. Oke, sekian, terima kasih. Ciao.